Hari ini aku lagi jalan-jalan di area Bandung. Terus aku melihat sesuatu yang menarik banget, namanya tuh Green and Beans. Karena aku penasaran, langsung aja aku masuk. Dan ternyata di sini itu ada opsi makanan vegan dan vegetarian. Setelah bertemu dengan ownernya, aku dijelasin tentang jenis-jenis makanan yang ada, terus menu-menu mereka, dan bahkan ada salad bar, dan juga tempat buat bikin kopi dan minuman-minuman lainnya. Pokoknya menarik banget, jadi aku langsung cobain makanan rekomendasinya juga. Halo Kak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Halo Kak, saya mau pesan minuman, tapi di sini ada yang plant based nggak ya? Ada, di sini selain ada makanan, di sini ada minuman juga. Oh, dua-duanya ada plant based-nya? Wah, boleh banget nih, saya mau ikutin rekomendasi Kakak Boleh, Kak. aja ya. Boleh. By the way Kak, ada nggak ya di sini ownernya atau siapa gitu yang bisa saya ajak ngobrol-ngobrol? Owner di sini kebetulan lagi ada. Oh, Ada lagi sana. Ntar saya coba panggil. oke. Coba lihat menu dulu atau silakan duduk. Oh, oke, Ditunggu. oke. Iya, Makasih ya Kak. sama-sama. Nama saya Ana, saya owner dari restoran Green and Beans Bandung. Interior Green and Beans ini memang kita bikin vibes-nya itu lebih ke natural ya. Jadi unsurnya kayu, lalu kita memperbanyak tanam-tanaman. Karena saya pikir kita tinggalkan di Bandung ini udah semakin sumpek ya, sudah semakin padat. Jadi ketika masuk ke Green and Beans, saya ingin orang kemudian terkoneksi lagi dengan alam. Makanya di sini ada pohon, lalu ada segala macam tanaman, di belakang sana ada pohon sirih, jadi supaya kita dekat kembali dengan alam. Saya Ana. Terima kasih ya Bu sudah mau bertemu buat ngobrol-ngobrol hari ini. Ini menarik banget ya Bu, warnanya ada yang ungu, ada merahnya, hijau, terus ada yang orange begini. Ini apa aja sih Bu sebenarnya? Ya, ini yang piring pertama, yang warna ungu ini kita sebutnya Muay Thai. Oh, Muay Thai. Ya, ini terinspirasi dari makanan Thailand. Oh, makanan Thailand namanya memang Muay Thai. Enggak, ini ya Bu? karena ya nanti bisa dicoba, rasanya meletus seperti monjok. meletus Seru, ini. rasanya seru ya. Oke. Lalu yang ini kita terinspirasi dari makanan Meksiko ya, tacos. Tacos. Ya, tapi ini versi vegannya. Oh, berarti tacos versi vegan Iya. di sini ya Bu? Iya. Dan yang ini kita sebutnya untung dumpling ya. Oh, Lucky untung dumpling. Oh, ya. laki jadi dibilangnya untung ya. Untung, Wah, iya. kalau makan ini langsung jadi beruntung ya, Iya, Bu? beruntung, langsung sehat. Langsung sehat. Boleh deh Bu, saya pengen nyobain. Ya, Boleh? silakan, mari kita Yuk, coba. kita cobain. Bu Ana, tadi aku udah cobain semua appetizer-nya ini, terus bener sih kata Bu Ana, ini meninju banget. Meninju banget, tiga-tiganya itu mengejutkan, surprising banget karena emang kayak banyak hidden apa ya, hidden gemnya di dalamnya ya. Wah, aku mau mulai sama yang paling mencolok nih ya Bu, warnanya.
Ini Muay Thai, sebenarnya isinya tuh apa aja sih Bu? Muay Thai ini isinya tempe, Ada tempe. dengan berbagai macam rempah-rempah ya. Oh, pantes. Jadi ada lengkuasnya, ada serainya, ada cabai hijau, ada kacang tanah, dan yang bikin seru tadi yang rasa meletus di mulut itu dari coconut sauce. Coconut sauce. Ya. Wah, saya nggak nyangka sih yang bikin tiba-tiba nendang itu ternyata coconut sauce ya. Wah, ini hidden banget loh dan ini enak banget. Untuk coconut sauce-nya ini membuat sendiri, Bu? Ya, bikin sendiri. Dia ada dari jahe, kacang tanah, lalu ada gula aren juga, dan ada kelapa. Oh my god, ini berarti semuanya itu memang homemade lah ya istilahnya ya. Ya. Wah, ini Kaya rempah-rempah. kaya rempah-rempah Ya. bener banget. Di tengah-tengahnya ini juga wangi banget rempah-rempahnya. Wah, amazing. Yang Lucky Dumpling juga nggak kalah seru. Ini lebih ke comfort food mungkin ya Bu? Ya, karena orang suka dumpling ya. Jadi kita bikin versi vegannya. Vegan vegetarian. Ya. Dalamnya tadi tuh kalau nggak salah ada tofu. Ada tofu sama ada shiitake mushroom. Ya. Tofu, shiitake mushroom, saya ada cium-cium agak sesame oil juga Ya, ya. ada sesame oil, ada soy sauce, ada gula aren. Iya. Oh, Ya. gula aren. Ya, sedikit untuk membalance rasa. Oh ya, untuk balance supaya ada manis-manis sedikit ya tadi Ya. ya. Wow, terus dikasih dipping sauce-nya perfect sih. Selanjutnya kita ada makanan apa lagi nih Bu yang Oh, bisa? banyak seru. Main course-nya juga boleh dicoba nih. Wah. Nggak kalah seru ya. Gak kalah seru ya. Harus cobain. Wah, boleh Bu, abis ini kita coba main course-nya. Sekarang kita mungkin habisin dulu ya Bu Ya. untuk appetizer. Oke, Yuk, mari. Nah, Angel, ini beberapa main course makanan vegan dan vegetarian dari Green and Beans. Yang ini spaghetti bolognese ya, comfort food. Lalu ini nasi kuning Nusantara. Lalu ini ada tempe Buddha bowl. Dan yang ini kita sebut vegan rendang kasih sayang. Vegan rendang kasih Kasih sayang. sayang. Oh, unik banget ya Bu namanya ya. Lalu yang di sini kita sebutnya mie no ayam. Mie no ayam. Daripada bingung-bingung mending udah mie no ayam Mie aja ayam, ya. ya. Kalau ini Bu? Terus yang ini kita sebut sate jamur kehidupan. Ah, sate jamur kehidupan. Oke, ini yang tiga masih lumayan normal ya namanya ya. Ini yang tiga tiba-tiba udah semakin kreatif ya. Cocok untuk makanan vegan. Iya, ya. cocok untuk makanan vegan. Dan ini semua kan vegan ya? Iya, ini semua vegan, ya. Wah, nggak sabar banget nih Bu pengen cobain. Boleh ya Ya, Bu? ayo. Yuk. Oke Bu, thank you. Ini tadi udah akhirnya mencoba variasi-variasi menu yang namanya unik-unik ini. Wah, jujur ya Bu, rasanya juga unik sih. Apalagi kayak yang burger ini, saya suka banget sih ini karena meskipun apa ya rendangnya ini kan dari mushroom kan ya Bu Ya, sebenarnya. dagingnya itu diganti mushroom. Iya, diganti Ya. mushroom, dikasih bumbu rendang, dia itu
jadi perfect sempurna sama pineapple-nya. Ya, ada pineapple-nya buat ngebreak rasa enak dari bumbu rendangnya. Iya, betul. Itu jadi pas banget. Terus yang saya suka juga kadang kan kalau makan begini tuh kentangnya ini terlalu overpower. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu. Ini enggak, kayak oke, emang komplementari aja. Memang satu plate ini dimakan cocok gitu. Balance ya. Balance. Oke, ini enak banget tuh. Terus yang ini Buddha's bowl ya tadi ya? Tempe Buddha bowl. Oh, tempe Buddha bowl. Ini saya juga kaget lagi. Ini best seller, termasuk best seller di sini ya. Karena saya nggak pernah cobain yang kayak gini sih Bu. Ada edamame, sebelahnya baby tomato ya hitungannya. Ya ada yang variasi tomat cherry. Tomat cherry. Iya. Oh ya, terus ada ini apa sih Bu sebenarnya? Itu jamur kuping ya. Oh, jadi jamurnya ada dua? Ya ada jamur champignon, ada jamur kuping. Sama jamur kuping. Ya, di saute. Oh, saya kira tadi ini tuh kayak sayur apa? Saya bentuk kayak daun gitu kan. Ya, jamur kuping. Jamur kuping yang di hotpot itu ya sukanya ya? Ya, ya. Ya. Enak kan ditumis gitu. Enak banget. Nah, justru ini berdua crunchy, bikin jadi ada rasa paduan rasa manisnya juga kan. Iya. Kalau yang ini kale sama ternyata ini tempe balado ya, barbecue. Barbecue. Iya. Tempe-tempe rasa barbecue. Terus untuk rice-nya ini brown rice atau? Brown rice. Brown ya. rice kan. Kita pakai organik ya, brown rice-nya. Iya. Oh, organik brown rice. Jadi dari karbohidratnya juga kita pengennya karbohidrat yang berserat ya, yang kompleks, yang bernutrisi gitu. Jadi ketika kamu makan dalam satu bowl itu, kamu bukan cuma makan ibaratnya, saya nggak mau makan daging, bukan, tapi kamu tuh ada nutrisinya, banyak nutrisinya. Oh iya, jadi tetap bernutrisi bahkan dari karbohidrat sekalipun. Iya. Jadi saya mau sambil tanya-tanya dong, sebenarnya Green and Beans ini tuh didirikan sejak kapan sih Bu? Kita mulainya itu sebenarnya 2017 akhir ya, Desember akhir, jadi ya mungkin 2018 lah ya kita mulai. 2017-2018 dan awalnya konsepnya untuk Green and Beans ini bukan vegan vegetarian ya? Bukan. Kita sebenarnya awalnya itu lebih di clean eating. Oke. Jadi kita mau, karena saya itu dulu melihat ya tahun 2017-18 itu saya lihat kalau orang tuh kalau makan tuh di piringnya itu lebih banyak karbohidrat sama protein, sedangkan porsi sayurnya itu sedikit banget gitu ya. Jadi kalau kayak satu piring itu mungkin 3/4-nya karbo, 3/4-nya protein, sayurnya udah tinggal sedikit lagi gitu ya. Sedangkan saya pikir kan kita butuh banyak serat ya, supaya kita punya pencernaan itu kan bagus ya. Nah jadi saya kasih nama Greens and Beans itu untuk seperti ingat ada sayur loh, ada biji-bijian loh gitu. Untuk tiba-tiba mengeluarkan menu vegan dan vegetarian ini awalnya gimana sih Bu? Awalnya memang suami saya itu memang menjadi seorang vegetarian itu karena kesehatan sih. Ya jadi dari genetik mungkin ya, dari orang tuanya itu turun temurun itu selalu kolesterolnya tinggi. Jadi walaupun dia makan biasa gitu, nggak nabrak lah ya, makan misalnya gorengan juga sudah dikurangin ya, makan biasa aja gitu, nggak yang berlemak-lemak kayak daging steak itu juga nggak, kolesterolnya tetap tinggi. Nah kemudian orang tua dia itu punya sejarah, dan kakak beradik, nggak cuma ayahnya, tapi dari keluarga ayahnya tuh kakak beradiknya itu tuh biasanya stroke. Tidak adanya itu karena stroke gitu loh. Karena udah ada riwayat penyakit ya? Udah ada genetiknya. Dan ketika dia kan 3 bersaudara laki-laki semua itu memang kolesterolnya tinggi semua. Selalu begitu. Jadi akhirnya dia memutuskan tidak makan daging untuk menjaga supaya kolesterol dia itu lebih terkontrol. Dan ternyata berhasil. Dengan dia menjadi vegetarian itu kolesterol dia itu udah ibaratnya udah batas normal atas lah gitu loh. Apalagi kalau dia makan daging kan naik lagi. Iya, lebih naik lagi. Dari situ ya saya pikir ya sudahlah, saya bikin menu yang banyak vegetariannya supaya suami saya bisa makan. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Untuk kepentingan keluarga dulu sendiri sebenarnya. Keluarga, lalu sekalian supaya mengajak orang lain ya. Dan kemudian juga saya lihat kalau di luaran itu sudah banyak tersedia sih saya nggak pusing ya. Tapi karena waktu itu susah sekali sih mencari makanan vegan di Bandung atau vegetarian di Bandung itu susah. Jadi saya pikir supaya ada ketika orang membutuhkan ke Bandung
Itu mereka punya tempat yang bisa dituju. Sebagai pioneer juga ya berarti ya. Pertama yang mengeluarkan menu vegan dan vegetarian di Bandung. Mungkin ya salah satunya salah ya. satu yang pertama lah ya. Oh juga ini sih Bu, kalau saya lihat-lihat kan menunya ini kreatif banget ya dari tadi ya. Maksudnya awalnya kan mungkin karena makanan rumahan itu nggak mungkin yang langsung tiba-tiba keluar ide semegah ini. Nah sebenarnya untuk development menu sampai bisa jadi seperti ini tuh gimana sih Bu? Ya, memang prosesnya panjang sih karena kan kita juga dari tahun 2017 itu pertama kalinya saya jalan ke Amerika. Waktu itu saya lihat ada satu restoran sehat ya kayak makanan salad gitu yang baru berdiri ya, Sweet Green. Waktu itu saya lihat ke sana. Waktu itu dia bilang let's make America healthy again gitu ya. Saya pikir mau orang Amerika kan badannya gede-gede gitu ya. Nah jadi kenapa gitu ya, pas saya coba aduh saya suka sekali ketagihan gitu. Nah jadi pada saat awal berdirinya itu kita lebih ke salad bar. Lalu saya pikir mungkin orang Bandung agak susah kalau hanya salad aja. Kita memberikan menu-menu yang comfort lah ya, kayak masih ada nasi yang dimasak segala macam. Nah dengan perkembangannya gitu saya kan juga pergi ke belajar ya. Waktu itu saya belajar ke Bali ya, saya belajar makan memasak untuk raw vegan ya. Dan di situ saya ketemu sama teman saya orang Singapura dan saya impress gitu ya karena saya lihat kok kulit dia bagus sekali. Terus dia cerita awalnya dia menjadi vegan itu karena bermasalah dengan kulit. Saya heran kulitnya bagus banget kenapa bisa seperti itu. Lalu dia kasih lihat before and afternya. Saya shocking gitu, kaget gitu ya. Kemudian saya panggil dia ke Bandung, boleh nggak kamu bantu saya develop untuk menu vegan? Dan dia dengan senang hati gitu, karena memang mungkin ada chemistry ya waktu di Bali itu. Jadi dia datang, lalu dia ya ini mendevelop menu-menu vegan yang menurut saya luar biasa sih, nyaman lah, misalnya mie ayam atau bubur ayam atau apa gitu ya. Tapi dia kok bisa gitu ya, misalnya dia bikin burger rendang, dia bikin sate jamur. Kemudian dia bikin spaghetti bolognese gitu ya, dan memang masih ada beberapa menu lagi sih ya sebenarnya yang tidak ada di sini. Yang teman ibu ya yang menginspirasi. Ya, berarti. Jadi kita bekerja sama-sama untuk membuat makanan vegan itu semakin menarik dan semakin plate-nya itu makin colorful ya. Oke Bu, saya dengar-dengar habis ini masih ada yang enak lagi nih. Oh iya, masih ada lagi ya enak-enak. Oke, boleh lah Bu, habis ini kita makan dulu, kita habisin yang banyak ini, terus kita langsung ke menu yang selanjutnya ya? Iya. Oke. Ya, siap. Ini Angel kalau mau yang seger-seger. Nah, ini kita ada smoothie bowl favoritnya di sini. Nah, sama ini namanya detox margarita. Detox margarita? Yeah. Wah, saya tidak menyangka margarita ini bisa disandingkan dengan kata detox ya. Iya, ini karena cantik ada kecombrangnya, ada serainya, ada lemonnya. Ini juga develop dengan teman atau? Enggak, ini memang dari dulu. Emang dari dulu sudah ada? Sudah ada, ya. Siapa ya yang minum margarita pakai kecombrang? Ini kayaknya cuma di sini ya Bu ya. Namanya lucu sih, tapi ya ini nggak bikin mabuk. Oh, nggak bikin mabuk, alkohol free ya, aman. Oh ya, campur-campur ya. Granola ya. Ini granolanya juga ini ya, soalnya kadang ayah Hemi kan banyak yang ini bilang juga kalau dia jangan pakai granola, tapi ternyata tetap bisa healthy ya. Justru bagus ya, karena kan itu kan serat ya. Jadi ada crunchy. Iya ya. Jadi makannya enak. Jadi kayak tekstur ya. Makan ini nggak cuman jus gitu, tapi ada tekstur-tekstur lain. Apalagi nih ya, coconut flakes-nya ini bikin semakin wangi ya Bu ya. Iya. Dan serat juga. Iya, ini tambahan serat. Wow. Oke Bu, setelah ini nih bukan udah ada minuman yang inovatif, makanan-makanan yang kreatif. Ini selanjutnya untuk Green and Beans, Ibu ada kepikiran untuk berinovasi gimana lagi nggak?
Ya memang setelah saya bertemu dengan teman saya ini yang dari Singapura itu, saya melihat ternyata makanan yang berbasis plant based ya, berbagi sayur-sayur itu kok kreasinya kok luar biasa gitu. Jadi kayak endless ya, endless gitu. Jadi saya sama dia juga jadi tertarik gitu ya. Kayak terutama dia ketika datang ke Indonesia itu dia kaget gitu. Karena ternyata kekayaan alam Indonesia itu luar biasa. Kayak dia kaget gitu ketika kita pergi ke suatu restoran gitu ya. Dia ada nasi pakai daun suji. Dia kaget, apa itu daun suji? Kebetulan saya punya di kebun. Saya kasih lihat, ini tuh pewarna natural hijau. Dan ini yang bikin nasi itu jadi enak gitu kan. Ada pandan dicampur sama suji. Itu buat dia kan mind blowing banget. Terus dia lihat ada apa? Ya ini kayak kecombrang. Lalu dia kemarin ada andaliman ya kan. Pokoknya dia merasa ketika dia ke Indonesia itu jadi kreativitas dia itu jadi semakin banyak gitu loh. Karena ternyata ingredientnya banyak yang tidak dia jumpai. Nah saya berpikir kok orang asing ya justru yang menghargai gitu ya. Yang ada di kebun kita sendiri tuh kok orang asing tuh sampai terpesonanya seperti itu gitu loh. Terus kalau tadi inovasi, sekarang mungkin lebih ke harapan ke depannya ya Bu, untuk Green and Beans ini Ibu berharapnya di masa depan akan seperti apa? Saya sih berharapnya sebenarnya agar orang itu mungkin dengan adanya Green and Beans itu orang itu lebih mindful sih, mindful dengan apa yang dimakan ya. Karena apa yang kita makan pada saat ini itu akan menentukan kondisi kita ketika kita sudah semakin tua. Nah, jadi kalau kita menjaga kesehatan kita makan itu kita mindful, apa yang kita makan, kita tahu asalnya dari mana. Seperti ini jamur, oh ya ini jamur, tahu jamur. Oh ya ini tauge, kelihatan ada tauge gitu ya. Lalu kita juga lebih banyak memakan makanan yang nutrisi, prosesnya juga sehat gitu ya. Ibaratnya badan kita itu dari sekarang itu kita berikan nutrisi yang bagus, berharap kedepannya semakin banyak orang sehat. Karena kalau sudah tua, kemudian sakit-sakitan, kualitas hidup semakin menurun, kan nggak enak sekali ya. Ketika tubuh itu sudah metabolisme makin turun, kekuatan makin turun, sakit. Nanti yang sakitnya juga nggak enak, kemudian juga mungkin membebani keluarga. Jadi harapan saya sih ya semoga orang semakin mindful sejak muda makan makanan yang sehat. Jadi semoga Green and Beans bisa memberi impact lebih positif ya ke sekitar, nggak cuma ya orang-orang yang emang sudah vegetarian aja atau vegan aja, tapi supaya orang-orang bisa lebih aware terhadap nutrisi yang dimakan sehari-hari. Dan saya pengen dengan makan di Green and Beans itu orang merasa enak. Jadi tadinya mungkin dia datang dia tidak berpikir makan vegan, tapi ketika dia makan, loh kok enak ya? Gitu. Enak juga ya ternyata. Tanpa sadar, ternyata sehat loh, gitu kan. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Ana, hari ini sudah diajak makan-makan yang enak dan mengejutkan. Hari ini dikasih surprise yang banyak banget dalam bentuk makanan yang kreatif. Saya benar-benar happy banget hari ini. Apalagi bisa sharing-sharing cerita juga yang ternyata banyak inspirasinya juga. Oke Bu, saya mau lanjutin smoothiesnya yuk Bu.